Ya intinya saya sempat down ya. Istilahnya kok saya tuh jadi broker tradisional itu ada 2 tahun lebih. Jadi sempat saya itu titik terendah ya. Saya enggak punya apa-apa, semua saya jual. Kadang orang itu kalau sudah nggak punya itu kan masih punya sepeda motor ya. Saya ini parah Mas Luki. Saya ini sudah nggak punya sepeda motor lagi. Jadi kayak orang sepeda bodoh. motor nggak punya. Iya, jadi nggak bisa kemana-mana kayak orang bodoh. Dari situ Tuhan angkat saya. Dalam arti Tuhan buka pintu jalan berkat saya. Akad Namni pendapatannya ini bisa 3 digit ya? 3 digit. 3 digit. Iya, 3 digit. Benar. Saya kaget Mas Luki. Saya gini. Dari minus habis itu tiba-tiba dapat langsung 3 digit ya? Langsung 3 digit. Saya tuh sampai terkagum-kagum ya dengan caranya Tuhan ya. Halo Mas Freddy. Halo, Mas Freddy. Iya, untuk episode kali ini saya sudah mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa, dan tentunya ini rekan saya ini juga sangat fenomenal karena pengalamannya beliau ini sangat luar biasa. Mungkin bisa diperkenalkan singkat dulu aja. Ya, nama saya perkenalkan saya Freddy Marcel Yono. Saya dari Agent Brighton Premier. Oke, dari Agent Brighton Premier. Ya. Kita sama-sama Brighton, tapi beda. Kalau Mas Freddy ini dari Brighton Premier, saya dari Brighton Winner. Nah, ini yang saya mau gali-gali dari Mas Freddy ini. Mas Freddy dulu sebelum masuk di dunia properti, ini backgroundnya sebagai apa kalau boleh tahu? Ya, kalau saya sih apa ya? Saya ini pendidikan minim ya. Saya lulusan SMA, jadi saya seorang driver dulunya, driver pribadi tepatnya. Driver pribadi, gitu. Saya bekerja 10 tahun jadi driver pribadi. Nah, terus apa namanya? Ada pandemi. Pandemi kemarin, COVID ya. Covid 2021, 2021 itu kerjaan saya nggak menentu. Akhirnya saya putuskan untuk resign. Soalnya apa nggak dipakai 1 bulan full, cuma dipakai kalau ada perluannya. Sedangkan kebutuhan hidup kan Mas Luki tahu sendiri ya. Benar. Saya punya anak 2, jadi ya kebutuhan hidup itu berjalan terus. Ya nggak mungkin kerja nggak 1 hari kerja 1 hari nggak kerja kan nggak mungkin. Benar. Akhirnya saya putuskan untuk resign. Tapi istri saya tetap kerja pada waktu itu Mas Luki. Ya sebelum saya masuk ke agent, saya sebenarnya nggak kenal saya agent itu apa, nggak kenal. Teman saya itu pada waktu itu saya kenal sama teman gereja. Waktu itu saya jadi BT. BT. Jadi mungkin yang nggak tahu broker tradisional ya, benar ya. Tepatnya itu. Jadi saya kerjasama dengan teman saya yang jadi agent itu. Saya disuruh nyarikan lahan. Saya mediasi ke vendor, ke petani-petani, ke apa namanya, ya istilahnya orang yang dipasrai sama vendornya itu. Saya mediasi. Dari situ ya intinya saya sempat down ya. Istilahnya kok saya tuh jadi broker tradisional itu ada 2 tahun lebih. Ada istilahnya permintaan lahan, permintaan bayar itu ada, cuman 2 tahun itu saya enggak closing. Ya saya sempat putus asa sih. Jadi broker tradisional sempat putus asa. Akhirnya saya masuk sebuah agent properti. Ya saya nggak sebutkan brandingnya ya. Saya ikut masuk agent itu selama 5 bulan. 5 bulan. Ya. Jadi selama 2 tahun itu istri saya juga memutuskan untuk resign karena istri saya itu nggak bisa sepeda motoran sendiri. Jadi sempat saya itu titik terendah ya. Saya nggak punya apa-apa, semua saya jual. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya, karena itu zaman COVID nggak, waktu sampean keluar dari kerjaan lama yang sebagai driver itu? Iya, zaman COVID. Jadi COVID itu kan 2020 ya. 2020, 2021. Selama 2 tahun itu
nggak lama selangnya istri saya resign, istri saya nggak lama resign karena istri saya nggak bisa kalau kesana kemari karena sepeda motoran. Benar. Jadi ya itu saya ngandalkan broker tradisional. Ngandalin broker selama tradisional. 2 tahun itu nggak ada hasilnya. Saya sempat hopeless ya. Dalam arti saya ini mengalami, saya sampai tanya mbak Tuhan, dosaku ini apa? Kok sampai semua yang saya punya ini terjual? Jujur Mas Luki, terjual semua. Sepeda motor yang bagus-bagus terjual, barang-barang rumah itu terjual semua. Titik terendah. Titik terendahnya. Sampai saya itu dipinjami sama kakak saya sepeda motor. Saking apanya. Kadang orang itu kalau sudah nggak punya itu kan masih punya sepeda motor ya. Saya ini parah Mas Luki. Saya ini sudah nggak punya sepeda motor lagi. Jadi kayak orang sepeda bodoh. motor nggak punya. Iya, jadi nggak bisa kemana-mana kayak orang bodoh. Sampai jalan sama istri saya sama kedua anak saya. Selama 2 tahun itu ya. Selama 2 iya. tahun. Akhirnya singkat cerita saya masuk sebuah agent. Karena teman saya gereja ini jadi agent. Tapi saya nggak masuk satu agent sama teman gereja saya. Saya masuk di agent ini karena saya kenal sama berdekatan sama orang sini. Oh ya, saya pernah tahu itu agent. Akhirnya saya masuk Mas Luki. Dari situ Tuhan angkat saya. Dalam arti Tuhan buka pintu jalan berkat saya, rezeki saya. Pada waktu itu saya ingat di tahun 2023 bulan April ya. Saya pembukaan Denai Lapar. Saya mulai rajin jaga. Itu setiap hari ya? Iya, setiap hari. Rajin jaga. Saya konsisten siang malam karena saya mengingat rumah dekat sini ya. Pagi siang malam saya konsisten karena istri nggak kerja, jadi saya bisa leluasa untuk jaga. Ya alhasil Tuhan buka jalan. Saya gabung di agent itu 5 bulan itu saya closing akad 6. Iya, luar biasa. Akad 6. Iya, akad 6 ini pendapatannya ini bisa 3 digit ya? 3 digit. 3 digit. Iya, 3 digit. Benar. Saya kaget Mas Luki. Saya gini. Dari minus habis itu tiba-tiba dapat langsung 3 digit ya? Langsung 3 digit. Saya tuh sampai terkagum-kagum ya dengan caranya Tuhan ya. Soalnya saya pada waktu saya ini titik terendah, saya nggak menghujat Tuhan saya. Saya nggak mengeluh. Saya tetap jalani prosesnya ini. Pokoknya saya percaya Tuhan. Tuhan pasti punya rencana di belakang ini. Ternyata benar. Biasanya orang kalau mau naik level itu pasti mengalami pencobaan, proses hidup. Iya toh. Akhirnya saya mengalami istilahnya apa ya? Percepatan dari Tuhan. Promosi dari Tuhan. Jadi saya itu nggak nyangka ya, selama saya broker tradisional 2 tahun itu nggak ada hasil. Istilahnya saya itu bermimpi-mimpi dalam arti wah ini tanah ini deal 30 M saya dapat gini, tapi hanya mimpi. Tapi semenjak saya masuk primary, saya jualan 1 rumah sampai 6 rumah di agent tersebut. Nggak nyangka, gitu loh. Benar. Jadi benar-benar Tuhan tuh bikin amazing gitu loh Mas. Itu. Tapi waktu masa krisis itu sempat nggak ada keinginan, waduh ini kok Tuhan kok maksudnya kok ngasih percobaan kok susah banget, sempat ada kepikiran kayak gitu nggak? Maksudnya sempat ada mau mungkin kecewa atau gimana, sempat ada nggak? Sempat Mas, namanya manusiawi ya. Kita ini kan manusiawi ya. Jadi terkadang kita ini nggak kuat. Soalnya apa? Saya posisi kalau saya ini bujangan nggak apa-apa, single. Iya, benar. Proses di terendah single nggak apa-apa. Saya ini posisi punya istri, punya anak 2. Dan anak saya itu sudah sekolah. Jadi saya berpegang bahwa nih, saya punya Tuhan. Saya pasti bisa melewati ini semua. Pasti di balik pencobaan ini ada hikmahnya, Iya, kemuliaannya, gitu. Wah, luar biasa. ya saya sampai ternyata itu dari situ Mas Luki. Dari situ saya sudah jualan 6 itu rasanya saya adrenalin saya kok naik. Iya, saya semangat sekali. Enak ya ternyata masuk agent properti itu ya. Jadi value-nya itu ada, benar-benar bisa dirasakan gitu loh. Ya walaupun nggak ada gaji pokok, tapi kalau kita
produktif, kita fokus, kita konsisten, kita sabar, pasti membuahkan hasil. Oke. Nah, terus waktu masih dalam masa berproses itu, kan kita agent properti nggak ada gaji, sempet nggak ada keinginan, wah aku coba ngelamar kerja, pernah ada nggak kayak gitu? Pernah ada. Terus pernah gimana? Pernah ada Mas gimana? Pernah ada ya. Gimana? Ya lucu ya. Orang kalau memang nggak punya, ya toh. Saya itu pada waktu itu resign dari sopir pribadi. SIM saya itu ketilang. Jadi diambil SIM, berarti. Iya, disita polisi. Kan saya titik terendah, nggak bisa ambil. Ya wis, tak biarin nggak punya SIM. Nah, saya ngelamar driver pribadi dikasih teman saya diterima, tes drive diterima. Tapi persyaratannya sebagai sopir itu kan harus ada SIM ya. Nah itu Mas Luki, kembali lagi nggak diterima. Saya hopeless Mas Luki, jujur saya secara manusia itu boleh saya katakan itu saya kadang itu menyerah ya. Cuman saya teringat sama perkataan dari kakak saya, bilang, Freddy, kamu harus bisa bangkit, kamu harus bisa freedom finansial, kamu punya anak, 2 orang anak, istri, jadi kamu harus bisa merubah finansial kamu. Tak ingat Mas Luki. Jadi saya mulai dari situ, saya kenal agent properti dan saya putuskan untuk terjun jual produk primary. Ya, pada waktu itu ada launchingnya Denelapak. Iya, launchingnya Denelapak. Jadi benar-benar amazing banget pertolongan Tuhan sih. Iya, itu. Gak nyangka saya sampai 3 digit ya. 3 digit. Bener Mas Luki. Padahal itu gak ada loh. Istilahnya saya selama driver pribadi itu gak dapat 3 digit itu langka, susah banget ya. Bukan susah ya, kayak bermimpi aja gitu. Impossible gitu ya. Iya, impossible. Tapi mungkin ada hikmahnya juga. Untung pada saat itu SIM-nya sampean ketilang. Iya. Coba kalau SIM-nya ada, mungkin sampai sekarang mungkin aku nggak tahu ya, mungkin masih jadi driver pribadi atau gimana. Pastinya sih, pastinya. Makanya Tuhan itu merubah nasib seseorang itu, ya dengan caranya Tuhan. Kita ini kan sebagai Tuhan kan penjunan ya. Kita ini ya hanyalah yang dibentuk aja. Jadi kita kalau turut Tuhan ya pasti indah pada waktu. Indah, benar. Dan Mas Freddy ini kan juga masuk properti, mulai fokus jualan primary kan baru tahun lalu ya? Baru tahun lalu. Baru tahun lalu. Dan penjualannya pun sudah 20 unit lebih ya? 20-an. 20-an unit. Pas, 20 pas. Pas ya. Akad ya, 20 akad. Iya. Itu tuh jarang banyak agent yang bisa kayak gitu loh. Enggak juga sih. Saya ini termasuk newbie kok Mas. Cuman saya ini ya orang Cina katakan hoki lah ya. Iya. Tapi mungkin lebih tepatnya berkat Tuhan. Betul, sekali lagi kasih karunia Tuhan. Ya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Iya. Dan untuk di agent Brighton ini, untuk tahun 2024, Mas Freddy ini salah satu penjualan terbanyak. Nomor 1. Bisa tepuk tangan. Nomor 1. Jadi nggak ada yang bisa nyanyi. Nah sekarang nih, dulu kan titik terendah. Nah kalau boleh tahu nih, semenjak jadi agent properti, habis itu dapat ya kasih karunia Tuhan. Kalau boleh tahu sekarang bisa impian apa saja yang sudah bisa terpenuhi nih kalau kita boleh tahu nih. Jujur, kalau dari segi barang ya, dari dulu titik nol itu saya masih pakai sepeda motor Grand Impreza. Iya. Itu pun Mas Luki tahu ya, itu pun dipinjemi kakak saya loh. Dipinjemi? Kan saya sudah bilang tadi di awal. Iya, di awal. Saya sampai pernah nggak punya sepeda motor, kayak orang bodoh kemana-mana nggak bisa, lamar kerja nggak bisa, dan akhirnya jadi pinjemi kakak saya sepeda motor Grand Impreza. Semenjak itu saya jualan produknya primary, Project Lentera itu kebetulan dekat rumah, sampai akad 6. Ya puji Tuhan saya mau dari Grand Impreza itu saya upgrade Mas Luki. Ya, upgrade ke Satria, terus upgrade lagi ke PCX. Ya, atas karunia Tuhan saya bisa sekarang roda 4. Ya. Dan juga saya
apa namanya, ada aset tanah sih. Oh, invest tanah juga sekarang? Iya, 6 kali 12 di Menganti. Wih, di Menganti, luar biasa. Ya. Kalau gitu ya habisnya nggak keruan gitu. Oh iya, benar, benar. Ya itulah kasih karunia Tuhan yang kadang-kadang mungkin tuh orang tuh di luar sana itu tuh banyak yang mungkin mengalami titik terendah, habis itu sudah nggak percaya lagi sama Tuhan. Benar kayak gitu ya Mas Bede. Kita kadang-kadang nemuin orang kayak gitu. Tapi ya kadang-kadang ya kita mungkin itu disuruh sabar ya Mas Bede ya. Iya. Sabar ya. Sampai-sampean pun aku lihat motornya ganti-ganti nih, sampai aku aja nggak hafal, nggak ngikutin, kayak dealer malahan lama-lama. Ya, jujur ya, sampai saya itu dulu Mas Luki ya, saya itu hanya bisa bermimpi kalau bisa beli kendaraan itu dengan cash. Tapi semenjak saya masuk agent properti, saya konsisten, saya sabar, saya ulet, saya fokus, saya bisa berjualan, ya lumayan ya. Saya sampai hari ini saya bisa beli cash, nggak sepeda motor biasa. Langsung cash 20 sekian. Ya, jadi ya kadang bermimpi ya nggak nyangka sih ya. Nggak nyangka. Dulunya itu sebagai driver ya tahu sendiri gaji tiap minggu, ya saya nggak underestimate ya. Ya serba minim lah. Ngepres lah Mas Luki ya. Jangan kita ini fashion, kita buat makan aja sudah ngepres banget. Apalagi jenengan kan sudah berkeluarga ya, punya anak 2 lagi yang sudah masuk sekolah. Iya, sekolah pada waktu itu. Itu untuk ya gimana mau fashion, kebutuhan keluarga aja ngepres. Iya, ngepres sekali. Ya cara Tuhan, kembali lagi ya. Benar. Memang kata kuncinya kan sabar dengan prosesnya, pasti menuai indah pada waktunya. Benar. Kadang kita nemu juga orang-orang yang nggak sabar ya, benar ya Mas Freddy ya. Sabar. Kayak Mas Luki kan sudah sabar. Itu juga jadi motivasi saya loh. Ya. Enggak, kalau kalian tahu, aku tuh terinspirasi dari Mas Freddy waktu ngambil mobil, teman-teman. Jadi Mas Freddy ini dulu ngambil mobil, ceritanya saya masih belum punya mobil. Ya. Aku di warung, tiba-tiba ada mobil lewat di depan, parkir di depan. Pikir saya klien Mas Freddy, mau saya samperin. Mau di prospek ya? Mau di prospek. Keluar pintu. Loh. Mas Freddy rek. Tambah ganteng sekarang. Dulu kan panas-panas, sekarang udah dingin. Jadi tetap loh, hitamnya tetap loh. Karena saya orang Flores. Oh ya sama, kita sama-sama orang timur. Tapi dengan adanya roda 4 kan bisa kalau rekreasi dengan keluarga bisa barengan ya semuanya. Betul Mas Luki, iya. Jadi kan intinya saya itu kalau diberkati Tuhan, dikasih rezeki sama Tuhan, toh rezeki itu juga dinikmati sama anak-anak istri saya. Iya, benar. Jadinya sekarang bisa lebih quality time, benar ya? Betul, Mas Luki. Saya sering lihat nih, waduh Mas Freddy ini jalan-jalan kemana. Jalan-jalan terus ini. Iya. Enak kok properti. Enak ya? Iya, saya nyaman sih. Nyaman ya di dunia properti ya. Terus juga waktunya kan lebih fleksibel. Nggak terikat ya. Nggak terikat. Kalau dulu mungkin di waktu ikut orang, di karyawan itu mungkin kalau kita mau keluar nggak bisa ya, bener ya Mas Freddy? Nggak bisa, karena sudah terikat ya. Udah terikat. Jadi jam 6 sudah nyampe rumahnya pimpinan. Jadi ya kemana-mana nggak bisa tentunya. Gitu ya? Iya, sama bos. Oh gitu. Iya. Itu kerja dari jam berapa sampai jam berapa waktu Saya itu? Jam 7 sampai jam 5. Jam 7 pagi sampai jam 5? Setiap hari? Iya. Wih, luar biasa. 10 tahun saya. 10 tahun? 10 tahun mengabdi. Luar biasa. Dan itu mohon maaf, pada saat itu pun kalau nggak salah belum sempat beli mobil ya, waktu jadi driver. Oh belum ya, baru di properti. Kan mobil Mas. Oh gitu. Iya. Boro-boro mobil loh. Iya. Cuman ada sisi baiknya. Oh gitu. Waktu itu saya ambil rumah ini juga disupport. Oh, disupport sama bos saya. Iya. Disupport. Iya, saya nggak mungkin melupakan jasa beliau. Iya, gitu. benar. Pada waktu COVID sih memang siapa sih yang nggak hantem ya, nggak kena hantem. Semua proses itu kan masih kena hantem. Iya. Semua lini bisnis itu hampir kena semua. Iya.
Waktu kapan bisa, tuh semua merasakan lah. Iya, semua merasakan, benar. Nah, ini yang mau aku tanyakan nih, apa namanya, kan berkat dari Tuhan ini kan sangat melimpah. Dalam waktu 1 tahun, Mas Freddy ini bisa achieve yang kadang-kadang itu nggak mungkin. Karena untuk jadi agent properti juga banyak teman-teman kita yang kadang-kadang ya nggak maju, hanya berhenti di tempat. Bahkan mending kalau berhenti di tempat ada yang mundur. Nah, karena kasih karunia yang luar biasa ini, kira-kira apa yang Mas Freddy berikan ke Tuhan sebagai bentuk balasan? Kalau boleh tahu nih, kalau Amin, boleh ya. tahu. Ini ngomong perolehan ya Mas Luki ya. Agent lama itu 6 bulan closing 6. Di agent Brighton closing 14. Jadi setahun setengah itu 20 akad saya. Ya 20 akad itu pertanyaannya Mas Luki kan apa yang diberikan ke Tuhan, ya, rasa syukur. Ya, rasa syukur kita, rasa syukur kita. Ya diberikan ke Tuhan. Saya pertama intinya saya semakin dekat sama Tuhan. Oke. Jadi kebiasaan orang itu kalau sudah diberkati lupa. Oh ya. Kalau lupa. Susahnya ingat sama yang di atas. Di atas. Oke. Tapi saya kembali lagi dari Tuhan untuk Tuhan dan semua kembali pada Tuhan. Pada Tuhan. Nah, arti kalau implementasikan kehidupan ya saya berikan untuk keluarga saya, menjadi berkat untuk orang tua, sekitar, sesama. Dan juga saya juga charity Mas Luki. Oh, charity? Iya, aku baru dengar ini. Saya kan juga aktif ya di komunitas gereja. Saya juga bentuk rasa syukur saya selalu charity kok. Oh, selalu charity? Iya, tiap bulan itu saya selalu menyumbangkan. Wah, luar biasa. Ya. Kemarin itu ya di mana ya, di Panti Asuhan Kedurus. Oh, Panti Asuhan Kedurus, ya. Sumber Kasih. Ya. Berarti sekarang sudah mulai charity ya? Jadi makanya saya tadi bilang saya diberkati Tuhan. Saya nggak lupa untuk bisa menjadi berkat buat sekitar. Iya, benar. Karena harus berdampak juga ya bagi lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, ini kan tadi kita hanya baru bahas sisi berkat. Nah, sekarang aku mau nanya ini, kok bisa Mas Freddy ini bisa closingnya sebanyak itu? Setiap klien yang ketemu Mas Freddy itu pasti closing. Sedangkan ada beberapa agent itu tuh wah udah follow up bolak-balik, kadang nganterin user bolak-balik, nggak closing. Kira-kira ini rahasianya apa ini? Boleh dibocorkan nggak ini? Rahasianya sih apa ya? Kalau saya ya kata kuncinya kan fokus. Fokus kita fokus lah. Kita misalkan fokus ke Project Lentera. Ingat saya ini orang yang kuper. Jujur Mas ya. Saya ini bukan tipikal agent yang suka jajan. Dalam arti gini, jajan Project A, lari ke timur, lari ke selatan, enggak. Memang harus fokus. Intinya kalau kita ingin jadi spesialis, kan nggak mungkin nih orang bisa karate, bisa tinju, bisa bukan spesialis. Iya. Tapi kalau spesialis itu harus dia fokus sama yang apa yang dia kerjakan. Itu aja kata kuncinya. Saya fokus. Saya menguasai product knowledge, saya menguasai suku bunga, jadi saya pede. Saya menguasai ya semua materi lah dari developer lah, promo-promonya dari bank, PKS dari mana, semua materi saya kuasai. Jadi istilahnya saya kalau menemui klien, saya pede. Kenapa? Dengan kita pede, kita pasti bisa memberi penjelasan dengan maksimal. Tapi kalau kita nggak pede, kita nggak mengenali promo produk developer tersebut, kita jelasnya kan kayak akhirnya klien itu nggak ragu gitu. Bener, ragu-ragu. Jadi pertanyaan klien bisa saya jawab. Kita hitung-hitungan bisa saya hitungkan. Versi manapun. Itu aja sih, ya. Dan juga saya selalu follow up, nggak lupa. Ya memang nggak bisa langsung on the spot, langsung closing. Kadang memang tipikal klien itu kan beda-beda. Ada yang butuh berapa bulan, ada yang butuh berapa minggu. Tetap kita harus sabar, tetap follow up. Gitu. Ada promo-promo kita broadcast.
Saya nggak nekan kok, cuman kan kalau ada promo tak share. Dengan begitu pasti orang itu bisa, oh iya ya, agent ini gini ya, gitu sih Mas Luki. Oh gitu. Nah biasanya kalau sampean follow up kan kadang-kadang tuh follow up tuh ada yang 1 hari sekali, 1 minggu 3 kali, kan variasi. Kira-kira sampean follow upnya itu tuh berapa kali? Dalam 1 hari atau 1 minggu atau gimana? Saya scoring sih dari awal ya. Oh gitu. Iya, scoring dalam arti pertama begitu dapat klien, saya follow up toh. Oke. Tapi saya lihat, saya pantau si A, klien A ini, klien B ini gimana responnya. Oke. Tapi kalau responnya agak lama, ya seminggu paling enggak 2 kali. Oh, gitu. Oke. Saya nggak pernah kok sampai tiap hari follow up terus. Nggak pernah, dan juga ya, sorry ya Mas ya. Saya selama agent setahun setengah ini, saya nggak pernah diblokir sama klien itu, nggak pernah. Nggak pernah, jujur ya. Saya bukan ngomong apa ya. Nggak pernah Mas. Soalnya saya tipikal orang nggak tiap hari, nggak tiap waktu gitu. Nggak annoying. Iya. Saya orangnya. Saya merasa kalau diblokir itu rasanya saya menyesal malah. Tapi saya enggak minta ya, enggak pernah ya. Ya enggak pernah sih. Cuman ya ada beberapa klien kalau sudah saya mentok jedok, orang ini enggak respon, enggak apa ya wis tak biarin aja, enggak tak blokir, enggak tak hapus dari kontak. Tetap tak biarin. Saya buat itu aja sih. Oh gitu. Nah, ini aku mau nanya nih. Gini, kan berarti sampean ini rumusnya itu fokus di 1 proyek ya? Iya. Nah ini yang pertanyaannya gini. Kita kan agent yang bisa menjual semua proyek. Betul ya. Nah, kita kan bukan in-house yang fokus di 1 proyek. Iya. Ada beberapa yang beranggapan kalau kita harus nguasain beberapa proyek supaya kalau misalkan nggak minat di sini bisa lempar kemana-mana gitu. Iya. Nah, pertanyaan gini, Kak, selama ini ada nggak klien yang ternyata tuh ya survei sini, habis itu dia ternyata pengen perumahan lain, pernah nggak? Pernah. Terus gimana? Ya, saya bukannya fokus 1 proyek itu, yang lain saya abaikan. Tetap dipelajari. Iya, tetap tak pelajari, tetap tak lihat product knowledge-nya, press list-nya, promo-promonya. Begitu klien itu minta permintaan ini, saya tanya prefernya daerah mana Bu? Jadi kita lebih bisa belajar lagi. Di samping janjian sama klien prefernya itu, jadi kita bisa fokus yang klien inginkan itu. Gitu. Tetap sih saya nggak abaikan sih, tetap saya pelajari semua. Gitu maksudnya. Nah ini kan belum pernah diblokir nih. Kira-kira pernah nggak ketemu klien itu yang jengkelin kayak gitu? Pernah nggak ada pengalaman klien yang jengkelin? Selama ini ya saya nggak minta ya. Saya dapat klien itu ya nggak pernah ada yang jengkelin sih. Nggak pernah. Nggak tahu ya. Ketemu saya ini rasanya kok dapat klien yang terus. Iya, kalau masalah berkas sih ya random. Random ya. Random Mas Luki ya. Ada yang butuh bantuan, ada yang mulus-mulus aja. Mulus-mulus aja datanya. Tapi kalau masalah klien yang resek gitu, yang nggak pernah ya Mas Luki. Soalnya saya juga orangnya itu ya saya sopan sih sama gitu. Kelihatan kok memang sopan. Iya, jadi saya itu menjaga kita ini kan jual jasa ya. Benar. Attitude harus dijaga. Iya, itu harus dijaga. Cara berkata-kata. Benar. Iya. Alhasil enggak ada sih sampai enggak ada. Enggak ada. Kalau pengalaman gini, misalkan pernah nggak? Sampean sudah jelasin klien ini Pak dari A sampai Z. Singkat cerita, misalkan dia tiba-tiba ngambil di aku. Nah, dia ambil di aku, closing di aku. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Dari agent properti satunya, lalu ketemu saya, jadi pilih saya. Iya, padahal sudah kita kasih opsional ya. Bu, saya nggak ada tekanan, Ibu pilih saya. Ibu kan awalnya, pasti tahu ya. Ibu kan awalnya booking ke udah booking. Sudah booking. Udah ada Mas Luki, saya juga sama Mas Luki booking di A. Udah book. Lah kok ketemu di lokasi project lain, tapi
satu developer. Lah kok seneng sama lokasi saya jaga itu. Benar. Ya, akhirnya ya sampai akad kemarin. Iya, sampai akad. Mas Luki tahu saya. Tahu dan itu kan begini Mas Luki. Tolong begini Mas Luki. Ya, itu nggak melanggar aturan. Itu kembali lagi teman-teman, nggak melanggar aturan karena apa namanya? Ini keputusan tetap ada di pembeli, mau pilih siapa saja bebas. Itu mungkin kebetulan Mas Freddy ini pelayanannya luar biasa kayak gitu. Malah ngambil di sampingnya. Iya. Tapi agennya tahu nggak? Agennya kelihatannya nggak tahu loh. Tahu Mas Luki? Oh, iya. Kliennya itu di screenshot ya, di laporan kan biasanya project leader kan ikut di grup laporan di grup ya. Itu. Di capture terus dikirimkan ke klien saya lah. Klien saya itu ngirimkan ke saya, dia tuh agak-agak gak berani gitu loh. Takutnya gini Mas Luki, takutnya sama developer itu di blacklist. Enggak. Tak bilang, Bu, ini nggak ada kaitannya sama developer. Ibu tenang aja, aman kok. Mestinya aman, lancar jaya sampai sekarang bener ya. Sampai akad ya. Aman, lancar jaya. Bahkan komisi-komisinya udah cair ya. Cair maksudnya. Cair. Ya itu tunggu sih. Vitamin tuh. Oh iya, vitamin. Suplemen lah. Nah, ini aku pengen tanya nih. Banyak orang itu yang tanya, waduh gimana ya aku cari pembeli. Nah, ada yang mulai dari ya media sosial, mungkin yang seperti saya lakukan ini di YouTube, ada ya di TikTok, di Instagram, bahkan ada yang sampai bela-bela nih nge-live setiap hari sampai malam, bahkan hingga sampai jam 12 malam mungkin ada. Nah, terus ada juga yang apa namanya sebar brosur di pasar-pasar, habis itu mungkin di sekolah-sekolah, di perempatan, ada juga yang mungkin teman lamanya nih dihubungin lagi kayak mau cari rumah enggak. Nah, aku pengen tahu nih, Mas Freddy cari pembeli selama ini melalui apa? Saya tuh orangnya kalau dibilang saya tuh gaptek Mas Luki ya. Ya tahu sendiri ya. Soalnya saya tahu sendiri, saya background saya itu SMA, driver ya toh. Tadi saya tuh nggak belajar gitu-gitulah. Oh gitu. Nggak belajar. Saya dari rumah. Saya doa sama Tuhan. Pada waktu saya di lapangan. Bukan saya syorani ya, sorry ya. Tuhan, kalau saya di lapangan, habis ini saya keluar dari rumah, kau pertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, yang bisa saya follow up dan buahkan hasil. Itu aja sih. Saya jaga Mas Luki. Jaga ya? Iya, saya jaga. Cuman ya bukan jaga aja, saya juga main downline. Oh, ya, oke. Jadi istilahnya uniknya gini ya, nggak tahu ya. Saya ini ya mungkin hoki ya. Saya bukan hoki, berkat Tuhan. Iya. Soalnya kalau kita hoki itu kesannya itu lebih kayak negatif yang terlalu kebetulan. Iya, kebetulan. Iya, saya kasih karunia. Saya nggak tahu, pembeli saya ini loh kok iso bawa temannya juga. Kebanyakan gitu Mas. Referensi dari pembeli saya sendiri. Selama ini tak itu ada 4 pembeli saya. Ada 4 di Denda Lapak itu dia akad dia akad bawa teman. Dia akan bawa teman. Di Denda Leville kayak gitu, dia akan bawa teman. Gitu. Iya. Luar biasa. Yang selebihnya ya saya ada yang iklan ya. Ya sekali tempo lah. Iya, cuman selebihnya ya fighternya ya jaga sih. Jaga di lapangan ya. Jaga fight di lapangan. Free fight seperti free fight sebagai cowok sejati. Nah, free fight ini kan memang kalau kelihatannya kan sebenarnya zaman sekarang ini udah mulai ditinggalkan ya. Dan aku lihatnya sampai ini satu-satunya free fight yang perform. Soalnya kebanyakan sekarang memang main media sosial, tapi sampai ini juga luar biasa, apa namanya, bisa ngalah-ngalahin yang orang-orang main media sosial. Oh enggak juga sih ya. Itu memang rezekinya ya. Gitu ya. Ya intinya saya ini percaya lah Mas ya. Kalau kita ini nggak ada belief, nggak ada istilahnya, nggak ada percaya. Bukannya iman itu segala sesuatu yang tidak nampak dari kita, yang kita imani. Ya, aku keluar dari rumah, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga aku bisa membuahkan hasil. Itu aja sih Mas. Saya orangnya enggak itu Mas Luki, enggak.
Saya orangnya nggak demam ya. Misalkan gitu, demam sekarang demamnya TikTok, live TikTok. Oh iya. Saya bukan tipikal gitu. Oke. Saya ini apa ya? Saya ini orangnya dikatakan jadul ya, jadul. Tapi jadulnya ya kan ada hasilnya. Iya. Setahun setengah loh saya 20 akad. Iya. 20 Coba, akad 20 akad setahun setengah loh ya. Susah. Di agent yang pertama 6 bulan itu 6 akad. Istilahnya 6 akad itu kan tiap bulan akad toh. Iya, satu tiap bulan. Di Brighton ini sudah 14. Iya, 14. Ya kalau dipikir secara nalar ya, ya mana ada ya toh. Iya, kita ini dengan cara jadul, ya kembali lagi lah. Kita ini punya Tuhan yang besar kok. Iya, ngapain takut? Itu aja. Benar. Dan sampai ini salah satu yang penjualannya terbanyak dengan ya meskipun dengan metode yang jadul sekalipun. Jadul. Aku kan lihat teman-teman nih kadang ada beberapa yang iklan, habis itu ya sampai bahkan ada beberapa live TikTok bareng, tapi juga nggak ada hasil kayak gitu. Tapi sampai memang luar biasa. Yang amazingnya Mas Luki, amazingnya ya di bulan Juli. Di bulan Juli. Bulan Juli itu, kemarin ini. Iya, bulan Juli itu saya closing itu 6. 6. Yang satu reject karena hapus bukunya banyak, slicknya jelek. Oke. 35. Oke. Yang satu karena hutang banyak. Oke. Ya, 1,2 M itu. Oh iya benar. Dia kan satu orang ngambil 2. Iya. Iya. Closing 6, yang 2 gugur. Tinggal 4. Si Pak A ya. Iya. Iya. Tinggal 4 itu akad semua ya. Iya. Di akad bulan September. Saya September. Saya bilang sama istriku, yang aku loh di Denela Park ini kok aku belum nyelengi ya yang BLT 20 juta ya. Gitu ya. Terus saya barusan ngomong saya jaga. Ya dapat itu yang pertama booking di agent itu kembali ke saya. Oh iya itu yang terakhir, terakhir. Jadi amazing sih. Saya puji syukur sama Tuhan ya. Iya. Jadi di bulan September itu saya akad 5. Iya, 5 benar. Jadi ada penggantinya yang 2 orang itu. Betul ya. Ada penggantinya. Itu kendalanya itu, aduh, utangnya terlalu banyak. Utangnya terlalu banyak itu pun juga berat ya. Berat Mas Luki. Berat. Yang satunya lagi ya karena memang udah faktor kolima ya, itu memang sudah nggak bisa ditolong. Iya, nggak bisa ditolong. Bisa ditolong pun ya tetap harus dilunasi dan nunggu 6 bulan. Betul. Dan orangnya sih rasanya berat karena banyak sih kolimanya nilai apa banyak gitu ya. Nilainya. Nah, aku mau nanya nih. Kadang-kadang kan kita bisa mendatangkan kita waktu kita handle user, menurut Mas Freddy supaya user itu trust, supaya kita bisa mengclosingkan dia, kita mending tetap ngejar ngepush dia untuk ayo UTC besok harga naik, bulan depan harga naik, atau slow ngikutin arus. Menurut Mas Freddy gimana? Atau ada pandangan lain mungkin biar bisa close kayak gitu? Kalau saya sih ya, rasanya semua orang ya sama ya dengan pemikiran semua orang ya. Kalau pegang klien, menemani klien di survei, itu pasti ya siapa sih orangnya gak kepingin neken supaya booking. Iya. Kalau sudah booking kan sudah kita di awal sudah menang nih. Tinggal kita tinggal nunggu slicknya bagus apa enggak. Gitu. Tinggal ngolah aja. Ngolah aja. Tinggal maintain aja. Maintain aja. Ya sama sih Mas Luki dengan pemikiran dengan pada umumnya anak ya. Gitu ya. Jadi ya tetap saya neken sih. Neken ya. Itu metode misalkan, yang paling. Misalkan kalau Oktober ini naik ya, apalagi dengar naik ya. Iya benar. Pasti saya klien saya ya, saya follow up ini ya pasti tak tekan ada. Neken ya. Timbang kita jelasin panjang selection itu ya. Iya. Tapi kalau memang makanya ada tipikal itu beda-beda. Iya, tipikal beda-beda. Kalau tipikal klien itu dia itu lebih nyermati itu nggak bisa ditekan. Ayo Pak booking, malahan kita yang menjadi bumerang kita. Jadi memang makanya tadi saya bilang tipikal itu beda-beda. Saya follow up itu juga beda. Oh gitu. Saya bisa tahu kok antara orang ini respon apa enggak. Bisa dilihat, dibaca. Terus interaksinya, responnya. Tanya-tanyanya kan bisa tahu gitu. Iya, benar. Itu Mas Luki. Luar biasa. Jadi sampean juga kalau jelasin masalah itu pun yang penting cepat gitu ya, yang cepat. Maksudnya yang
fokus ini ya, maksudnya nggak terlalu panjang-panjang, yang penting cepat gitu ya. Langkah awal sih, saya kalau jelasin sih apa yang menjadi kebutuhannya, bukan yang menjadi apa namanya ya, yang menjadi ikonnya developer ini apa, ikon lebihnya itu apa, misalkan fasilitas. Ya kita hantam fasilitas. Hantam di fasilitasnya. Ya, terus lingkungan terbentuk. Yang kedua ya kayak promo-promo dong. Iya, yang benar. Free all biaya. Iya, free all biaya. Iya. Benar. Iya. Kiat-kiatnya kan mungkin ya rasa pada umumnya anak sudah tahu lah. Apalagi kalau dia menekuni bidang properti. Beda lagi kalau anak itu sebagai sampingan aja. Iya. Benar. Saya kan totalitas Mas Luki. Totalitas, ya, benar. Saya terjun totalitas. Benar. Saya percaya kok. Saya pasti Tuhan berkati saya di properti ini. Benar. Jadi saya berusaha juga. Ya memang banyak sih. Kompetitor juga banyak. Yang penting kita ini percaya rezeki nggak kemana kok. Iya, gitu rezeki nggak kemana. Benar. Memang rezeki. Ini aku mau nanya nih, selama jadi agent properti pernah nggak crash sesama agent? Yang sampai agak ributan gimana dikit ya, entah masalah klien atau masalah apa? Aman. Mas Luki bisa nilai aman ya? Aman ya. Kan saya nggak ada ya kedengeran Mas Luki ya. Selama ini saya ini nggak dengar. Di Lentera Group saya Mas Luki bisa kan sebagai project leader saya ya. Aman sih Mas. Soalnya saya gini Mas, saya orangnya itu saya kembali lagi, saya ini nyari rezeki itu yang penting jangan sampai orang lain tersakiti. Iya, benar. Kalau orang lain tersakiti itu pasti kita ini nggak berkenan sama Tuhan. Benar. Setuju. Nggak ada Mas, saya pikiran ada. Cuman yang masalah yang kemarin itu bukan salah saya, karena saya sudah ada di chatnya. Ibu terserah pilih mana. Enaknya Ibu pilih yang di agent pertama. Dia bilang gini, Mas, aku nggak senangnya di agent ini. Pindah project bayar 2 juta. Bener dong? Iya, memang benar itu Bu. Saya nggak mungkiri. Iya, itu memang benar. Saya nggak menutup-nutupi, nggak mengurang-ngurangi, memang benar. Tak kasih memonya. Iya, benar. Oh iya Mas Freddy. Makanya saya pilih Mas Freddy daripada saya membayar 2 juta. Nah iya, daripada bayar 2 juta. Ya, itu sih. Tapi kan saya nggak sampai. Yang biasa, yang kadang-kadang tuh soalnya kan biasa, biasa yang orang-orang main curang kayak gitu ya. Kalau Mas Freddy ini aku yakin aman dan nggak ada yang main curang-curang likung-likung itu tuh bukan karakternya Mas Freddy yang likung-likung itu, saya berani jamin kayak gitu. Nah, menurut Mas Freddy, pekerjaan agent properti ini recommended nggak? Menurut Mas Freddy nih? Kalau jawaban recommended itu tak rasa ya dikembalikan sama pribadinya orang itu. Orang itu mau fake enggak? Mau istilahnya effortnya ada enggak? Kalau enggak ada effort ya jangan harap kamu menuai hasil. Gitu ya. Orang yang nabur ya pasti menuai. Benar. Itu aja nabur sih. Pasti menuai. Ya tak jawab ya itu tergantung dari pribadinya. Dari pribadinya ya benar. Dan aku juga setuju yang seperti tadi sampean bilang, benar-benar nguasain produknya kayak gitu. Soalnya kadang-kadang aku lihat ada orang tuh yang juga asal datang, habis itu juga nggak nguasain produknya, udah berbulan-bulan nggak nguasain produknya. Waduh, ini ngapain aja dia ke lokasi, habis itu juga ke lokasi nggak fokus ya, misalkan sebros atau ngapain atau follow up klien kayak gitu. Tapi kalau sampean beda, aku lihat waktu awal-awal pertama tuh aku takjubnya tuh, nah itu ya Grand itu lewat iya maksudnya kita tahu ya, tahu Grand Impresa tahun 96 itu Grand Impresa ya, habis itu peningkatannya luar biasa dan aku salut dengan Mas Freddy. Nah, jadi inilah kisah perjalanannya Mas Freddy. Sebenarnya kalau kita mau bahas ini panjang kali lebar sekali, dan 1 jam aja nggak cukup teman-teman. Jadi bagi kalian yang mungkin mau penasaran dengan dunia agent properti, kita juga nggak sebutin berapa hasilnya yang kalian dapetin. Intinya lumayan lah, cukup lah, dan bahkan bisa berturah-turah. Dan kalau kalian berminat bisa hubungi saya, ayo kita wujudkan mimpi bersama-sama di dalam dunia agent properti kayak gitu. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Freddy. Sukses selalu. Amin. Sehat selalu. Mas Luki, terima kasih. Siap, sip, mantap.
Bye.